Selamat pagi semuanya. Suara saya bisa didengar dengan baik ya? Kalau bisa tangannya dilambaikan supaya saya bisa ngecek kalau suara saya udah bagus. Oke. Uh, jadi hari ini kita akan mulai. Sebenarnya ini sudah pertemuan terakhir sebelum kalian penilaian akhir semester nanti mulai di hari Senin. Untuk matematika peminatan itu jadwalnya hari Senin kebetulan. Jadi hari pertama untuk matematika peminatan, matematika wajib itu hari Senin depannya. Jadi kita ulangan untuk matematika wajib itu Senin depannya, Senin besok untuk matematika peminatan, Senin depannya baru untuk matematika wajib. Nah, untuk yang membuat soal sepertinya dari kelas yang dari Pak Davis ya. Jadi bisa sharing materi dengan yang di kelasnya Pak Davis kira-kira sampai mana. Saya kira materinya kurang lebih sama. Mungkin jauh kita sedikit begitu. Jadi nanti saya cek juga, terus kalian juga cek ke teman-teman kalian yang diajar sama Pak Davis supaya kalian bisa ngerti kira-kira tipe soalnya seperti apa dan sebagainya. Saya kira tidak jauh berbeda. Cuma kadang ada yang dikulik di daerah A atau yang dihitung di daerah B begitu. Yang kameranya belum nyala segera dinyalakan ya. Saya lanjutkan masuk ke sini. Nah, kok resok gede ya? Bisa terbaca nggak ya kok kecil banget? Ya wis nggak apa-apa lah. Jadi saya begini. Nah, okay. Nah, bisa dibaca ya. Ini saya ngambilkan materi ini memang saya sengaja tidak dari bukan dari PPT yang diberikan, karena PPT itu kan cuma garis besarnya, dan di video itu saya pikir yang saya kirimkan ke kalian itu sudah didengarkan secara jelas, sudah bisa kalian lihat secara jelas. Jadi ini saya ngambil contoh yang lain yang bisa kalian pahami dengan mudah dari satu persatu. Sebenarnya materi peluang atau kombinatorika atau istilahnya kaidah pencacahan yang kalian pelajari itu materi yang menurut saya asik dibandingkan materi yang lain. Kalau materi yang lain itu perlu ngapal rumus banyak, perlu pemahaman rumus banyak, rumusnya ada banyak, terus kemudian variasi soalnya gitu-gitu saja, rumusnya yang dipakai itu aja. Tapi kalau kombinatorika atau peluang atau kaidah pencacah itu sesuatu hal yang menarik buat saya. Karena ini rumusnya tidak banyak, paling rumusnya cuma ada 1, 2, atau 3. Tapi proses berpikirnya benar-benar dipakai di sini. Jadi satu soal itu, kalau kamu bisa memahami dengan baik, kamu bisa ngerti, itu mungkin dikerjakan tidak sampai 2 menit selesai. Karena hitungannya kecil, nggak ngitung banyak yang kayak ngitung kerja kuli ya. Kerja kuli itu kerja sing sebenarnya kita bisa, tapi kita harus kerja keras untuk menyelesaikan itu bukan kerja konsep. Contohnya misalkan kamu harus memindahkan batu 2 truk itu dari gedung utara ke gedung selatan. Itu kan kamu sebenarnya bisa kan, cuma kan perlu waktu yang lama dan kesel gitu. Maksudnya ulang. Nah, itu namanya kerja kuli. Nah, kebetulan untuk kombinatorika ini atau untuk peluang ini atau kaidah pencacahan ini yang kita akan pelajari ini itu tidak begitu. Jadi ini yang tricky sekali. Jadi kita bisa kerjakan ini dengan mudah, dengan baik, dan ini merupakan hal yang positif ya. Karena kalau kamu mengerjakan ini bagus, kamu bisa ini dikerjakan dengan cepat, itu nanti waktumu akan berguna banyak sekali, akan sisa banyak sekali. Dan materi ini di SBMPTN atau ujian masuk perguruan tinggi itu sering keluar karena dia berkaitan dengan nalar. Nah ini materi, tapi kalau kamu tidak bisa ini dikerjakan sampai 2 jam pun nggak ketemu satu nomor itu. Jadi uniknya di situ. Jadi rumusnya cuma perkalian paling 5 kali 3 kali 4 selesai. Tapi ini dapatnya 5, dapatnya 4, dapatnya 3 itu yang agak susah. Makanya waktu kemarin saya bagikan materi itu saya pilih di video yang saya share di YouTube itu, memang saya sengaja pilih yang agak bagus atau agak yang menarik buat saya atau yang agak komplit supaya tujuannya kalian bisa memahami itu. Nah, ini saya jelaskan. Sebenarnya ini lebih mudah kalau kalian semua bawa pulpen ya, sama pulpen sama kertas yang belum ada boleh sambil disiapkan, jalan nggak apa-apa, kameranya nggak usah dimatikan, jalan-jalan ngarung jiko-jiko itu nggak apa-apa, atau buku atau apa, jadi nanti kalian sambil kerja. Mudah maksudnya ya. Jadi kalian sambil kerja kan, jadi ngerti. Karena kalau peluang itu tidak bisa diomongin, beda sama dimensi 3, beda sama statistik. Dimensi 3 itu bisa dibayangkan, bisa digambarkan. Statistik itu genah nek rumusnya, dihitung ketemu
dihitung ketemu awal-awal katakanlah dikasih tahu terus nanti dikerjakan baru dikerjakan bisa. Cuma kalau ini enaknya kita, jadi saya ngomong kamu sambil nulis, jadi kita coba. Oke, mulai ya. Yang kameranya belum nyalakan toh, biar saya bisa ngecek. Nih, kaidah pencacaan atau istilah yang di bukumu itu kaidah pencacaan, ada yang ngomong istilahnya aturan perkalian, ada yang ngomong juga namanya filling slot. Itu hal sing podo, cuma sebutannya aja beda-beda. Ada yang ngomong kaidah pencacaan, ada yang ngomong aturan perkalian, kemudian ada juga yang ngomong namanya dengan filling slot. Podo. Ini kasus yang pertama. Ada 2 contoh di situ. Saya bacakan di situ ya. Misalkan ada 3 celana, contoh yang pertama. Terdapat 3 celana dan 4 baju. Permasalahannya adalah berapa banyak seseorang memilih celana dan baju yang dipakai. Nah, coba yang satu ini direnungkan dulu. Bentar, saya tak nutup pintu dulu karena Bulia di ruang sebelah berisik. Coba yang satu dipikirkan dulu ya. Oke, mulai. Saya lanjut lagi. Contoh yang kedua, misalkan nenek telung buku, matematika, fisika, biologi. Jika seorang ingin menumpuk 2 buku secara vertikal, vertikal ngerti ya, vertikal. Nah, vertikal ini ke atas atau mendatar? Vertikal. Vertikal itu, nah ya oke, ke atas. Ditumpuk-tumpuk itu. Ditumpuk-tumpuk itu. Nah, ini. Terus ada berapa cara yang melakukan penumpukan? Nah, yang pertama tadi misalnya ada 3 buah celana, 4 buah baju, permasalahan ada berapa banyak seseorang memilih celana dan baju yang akan dipakai. Diperhatikan di sini semuanya. Jadi yang pertama ini, berapa celana seseorang cara ini memilih itu, cara memilih kombinasinya loh ya. Ngerti maksudnya? Misalnya bajunya ada 3, berarti baju 1, baju 2, baju 3, celananya ada 4, bajunya ada 4, baju 1, baju 2, baju 3, baju 4. Misalkan pakai celana 1, baju 1, atau celana 1, baju 2, celana 1, baju 3, gitu loh. Mudeng maksudnya. Ya kamu jangan ngomong secaranya pakai ya cuma ada 2 Pak, celana di bawah, baju di atas. Ya kuwi ngerti. Udah ngerti. Maksudnya variasinya yang dipakai itu loh. Variasinya ada berapa gitu. Nah, itu caranya piye. Juga ada yang kedua di sini. Nah, masalah-masalah sing kaya ngene iki bisa diselesaikan dengan beberapa atau beberapa cara berikut. Jadi yang bisa dikerjakan pakai satu cara, ada yang bisa dikerjakan pakai beberapa cara. Nah, yang pertama itu aturan pengisian tempat atau filling slot atau kaidah pencacaan atau aturan perkalian, bisa pakai permutasi, bisa pakai kombinasi. Saya jelaskan dulu lah. Untuk aturan pengisian tempat, ini diperhatikan, ini rodok dawa, tapi kuncinya gini. Misalkan ada N tempat tersedia dengan K1 adalah banyak cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn adalah banyaknya mengisi tempat Kn, maka banyaknya cara mengisi tempat adalah K1 dikalikan K2 dikalikan titik-titik sampai Kn. Cara ini disebut aturan pengisian tempat dan sering disebut dengan kaidah perkalian atau aturan perkalian. Jadi intinya, kalau ada permasalahan seperti di atas itu pakai aturan pengisian tempat itu kalian mikir dulu. Biasanya saya buat kotak-kotak untuk ngisi tempat. Yang pertama kali kuncinya diperhatikan, cuma ada 2 kuncinya. Yang pertama, tentukan dulu tempatnya ada berapa. Tempat yang bisa diduduki itu ada berapa. Itu yang pertama, tentukan dulu tempat yang bisa diduduki berapa. Dan yang kedua, tentukan satu-satu. Jadi tempatnya itu kan kosong. Kosong-kosong, misalkan tempatnya ada 2, lah itu nanti baru dicek. Tempat pertama itu bisa diisi pakai berapa cara. Tempat kedua bisa diisi pakai berapa cara. Tempat ketiga bisa diisi pakai berapa cara, dan seterusnya. Nah, untuk kasus yang pertama tadi ini, misalkan terdapat 3 buah celana dan 4 buah baju. Permasalahannya ada berapa banyak cara seorang milih celana dan baju yang akan dipakai. Berapa cara? Ada yang punya ide, coba di chat di situ. Dan aku bisa nonton. Ngerti enek fitur chat kan di situ. Nah, coba chatten. Sopo gitu. Nah, tak ngechat. Nah, ada berapa cara? Untuk kasus yang pertama ada berapa tempat? Tempat TC. Oh, orang sing chat. Ada berapa? Apa nganggo mic gue? Siapa sih punya ide? Boleh raise hand atau chat atau pakai cara apapun.
kasus yang pertama ini tempatnya ada berapa? Tempat yang mau dipakai itu ada berapa? Kok meneng wae? Ini kamu harus aktif, harus mikir itu karena kita sambil nulis sambil kerjakan gitu. Ini kasusnya ini di buku ini sangat bagus ya. Ini yang saya biasanya pakai untuk bimbing olimpiade juga mulainya dari sini. Kenapa? Ini dari contoh yang sederhana nanti semakin ke sana semakin ke bawah semakin susah semakin susah. Jadi ini contoh yang simpel dulu. Jadi ini kalian harus ngomong dulu. Jadi nanti kalian misalkan paham, oke. Nah, tapi kalian misalkan nggak paham, saya bisa ngecek, oh nggak ngertinya di mana gitu. Yaitu Revina udah ngomong, ada yang ngomong 12, ada yang ngomong 2. Bentar, Billy. Revina 2, si Billy 12. Diperhatikan. Yang saya ngomongkan tempatnya dulu loh ya. Bukan totalnya ada berapa. Oke, mungkin Billy langsung jawab totalnya. Jadi yang saya maksudkan di sini itu tempatnya dulu. Tempatnya ada 2. Tempat. Jadi tempat itu ada 2. Tiga kotaan bundar, ada kotaan ada 2. Tempatnya 2. Satu tempat untuk opo, satu tempat untuk celana, satu tempat untuk baju. Mungkin ya. Saya mulai kertas. Jadi dibuat begini. Nah, dibuat begini. Kelihatan kan? Aduh, kelihatan putih saya. Backgroundku tak ganti. Jadi ini 3W tempat nah, tuh kan tempatnya ada 2. Nah, tempat ada 2 ini yang pertama ini tempat untuk baju atau tempat untuk celana, saya dibolak-balik oleh yang ini tempat untuk baju. Ngerti ya? Jadi tempatnya ada 2, yang satu tempat untuk celana, yang satu tempat untuk baju. Begitu. Terus dilihat tadi celananya ada berapa? Celananya ada 3, bajunya ada 4. Oke, celananya ada 3, bajunya ada 4. Berarti tempat yang pertama ini, celananya ada 3. Berarti yang pertama ini tempat untuk celana. Berarti kotak pertama ini diisi berapa? 3, tempat untuk celana ya. Oke, berarti yang pertama 3. 3. Nah, itu 3 itu tempat untuk celananya. Oke, jadi 3 itu bukan celananya ada telu, tapi yang mungkin menempati di situ kan ada 3. Ada 3 celana. Terus tempat yang kedua diisi apa? Baju. Nah, bajunya tadi ada berapa? 4. Tempatnya ada 2. Satu tempat untuk celana, kedua tempat untuk baju. Terus kemudian tempat untuk mengisi celana, kemungkinan celananya itu ada 3. Kemungkinan untuk memakai bajunya itu ada 4 cara. Berarti cara menggunakan kombinasi memakai baju dan celana, cara memakai baju dan celana itu ada 12. 12 itu dari mana? 3 dibagi 4. Ada 12 ini ya. 12 itu kan hasil dari 3 kali 4. Ini kualitas nasi motor nih, kamera aku tak putar ya benar. Oke. Nah, itu 3 kali 4 ketemunya 12. Wes ya. Jadi begitu caranya. Tempatnya yang dipikirkan ada 3, ada 4, terus kemudian ada 12. Wes itu juga sama sih sebenarnya kalau kamu gambar pakai diagram pohon itu loh. Sebenarnya cara yang bagus itu kan pakai diagram pohon, tak gambar lah. Celana 1, baju 1, baju 2, baju 3, baju 4. Terus celana 2 itu pakai baju 1, baju 2, baju 3, juga ada baju 4. Terus kemudian ada celana 3 itu pakai baju 1, baju 2, baju 3, terus kemudian ada baju 4. Nah, contoh. Sebenarnya kalau kalian dulu mungkin pernah nyoba itu pakai gini, jadi digambar pakai diagram pohon gitu loh. Itu kan nggak mungkin kebalik. Nah, itu kan semuanya ada berapa. Jadi celana 1 itu bisa dipasangkan dengan baju 1, baju 2, baju 3, atau baju 4. Celana 2 juga gitu. Celana 3 juga bisa dipakai itulah, tapi dilihat di sini. Jadi angel-angel. Ya, ya.
celana satu itu bisa dipasangkan dengan baju satu, baju dua, baju tiga atau baju empat. Terus ya. Nah ini nek KB dihitung itu kan ada 12. Ini ada 4, yang ini ada 4, ini ada 4, ini 4, ini 4. Berarti kan dihitung 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12. Nah, caranya sebenarnya yang cara sederhananya konsepnya seperti itu. Tapi nek kamu ngitung seperti itulah itu kan buat dihitung gitu aja Pak ora sanggo rumus aneh-aneh. Kan gampang ngopo aku feeling slot barang mau digambar ngono selesai. Kasusnya karena ini bajunya cuma 3 sama 4. Nek bajunya 50 sama 100, mbok gawe diagram pohon ngono rampungnya sesuk ngitungnya. Gitu loh ya. Jadi kita pakai contoh yang simpel dulu baru nanti dikembangkan ke contoh yang agak kompleks. Nah, sekarang untuk kasus yang kedua, saya lanjutkan tadi untuk kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini. Nah, wes. Dilihat baik-baik untuk kasus yang kedua. Nah, kasus keduanya kayak ini. Misalkan ada seseorang ini pengen numpuk buku 3 buku dengan menumpuk 2 buku secara vertikal. Berarti tempatnya ada berapa? Tempat yang mau dituju 2. Ora telu loh ya. Pak, bukunya kan nenek telu tidak. Tempatnya yang ingin ditumpuk ada 2. Wes ngerti? Tempat pertama bisa diisi berapa kemungkinan? Tempatnya ada 2. Oke. Tempatnya ada 2. Tempat pertama di kotak yang pertama bisa diisi berapa kemungkinan? 3. Wes 3 ya. 3-nya dari mana? Matematika, fisika, biologi. Tempat kedua, tumpuan yang kedua bisa diisi berapa kemungkinan? 2. Ora telu loh. Saya tak stop sharing sih, tak ngomong. Ini, jadi tempatnya ada 2. Kenapa kok ada 2? Ya karena tadi tempat untuk buku dan buku 1 dan buku 2 kan tadi dia mau numpuk 2 buku. Tempat pertama bisa diisi 3. Tempat pertama iso diisi telu. Ngopo kok telu? Nah tadi ada matematika, fisika, apa mau tadi ada 3, ngerti ya? Nah, tempat kedua ini bisa diisi berapa cara? Kan bukunya tadi ada berapa? Ada 3. Sudah ditumpuk di sini berapa? 1. Ojo ngeyel Pak, iki telu loh Pak, kok siji? 3 ini kemungkinannya. Kemungkinan sing iso ditumpuk ning kene telu. Tapi yang kamu tumpuk di sini kan cuma 1 loh ya. Mudeng. Akhirnya kan sak buku tok loh sing mbok tumpuk ning kene walaupun ada 3 kemungkinan. Nah, saiki tempat kedua karena sudah 1 dikumpulkan di sini, berarti karena bukunya ada 3, berarti ning kene diisi 2. Bisa diisi oleh 2 yang lain selain yang ditumpuk di sini tadi. Berarti ini 2. Berarti ketemunya banyaknya cara menyusun buku itu enak 6. 3 kali 2. Paham ya? Jadi feeling slot itu sesederhana itu. Sesederhana itu maksudnya apa? Dia cuma ngomong itu antara tempatnya piro, terus kemudian isine piro. Cuma gitu toh. Tapi untuk mikir tempatnya berapa, itu tidak sederhana loh. Untuk mikir ngisinya satu kotak itu berapa, itu enggak sederhana. Walaupun ketemunya mau teluping loro, rampung teluping loro 6. Selesai. Tapi untuk menentukan tempatnya ada berapa itu susah. Terus kemudian cara menempatkannya di kotak-kotaknya itu berapa itu agak susah. Nah, makanya kita bertahap. Oke. Berikutnya. Yes. Sekarang mulai kasus ini. Berapa banyak cara menyusun huruf-huruf R, A, J, I, N. Jika kasus pertama, huruf pertama dimulai dari huruf hidup atau vokal. Kasus kedua, huruf pertama dimulai dengan huruf mati atau konsonan. Ini saya tambahi C, misalkan. Terserah, bebas. Jadi huruf pertama oleh vokal, huruf konsonan. Nah, sekarang saya mau tanya ke kamu, tempatnya ada berapa dulu? Hah? Tempatnya ada berapa? Nah, chat semuanya. Ngomong neng chat kabeh dah. Di fiturnya itu ada fitur chat. Nah, jawab kok kabeh. Kan sing ngomong 2, yo. Tempatnya ada berapa untuk kasus yang nomor 3 yang A ini? Tempatnya walaupun AB itu podo 2. Terus sapa meneh? Yo, 2. Wes, stop. Enek sing jawab 5 sapa mau? Yang ngomong 5 itu ada si Anissa. Nah, ditonton. Frayuda ngomong 2. Nonton ini ya.
Kenapa banyak yang jawab 2? Itu yang saya khawatirkan. Makanya saya tadi tanya ke si Revina, mau Zoom atau mau belajar mandiri. Belajar mandiri sih nggak masalah selama paham. Cuma yang saya takutkan gitu loh. Kenapa kok kamu jawab 2? Banyak yang jawab 2. Dan saya mikir, mesti banyak yang nggak jawab di chat, tapi mikirnya juga 2. Ngapa kok 2? Karena gurunya mau kayak contoh 2. Jadi itu pikiranmu kan di SMP itu masih podo. Karena gurunya kayak contoh loro, ya berarti loro terus. Telu ya telu terus. Padahal di sini tonton banyaknya cara menyusun huruf RAJIN. Ini meh disusun. Berarti tempatnya ada berapa? 5, bukan 2. Kok iso 5 lah? Meh nyusun huruf RAJIN ini kan meh disusun kabeh. Berarti kan tempatnya 5, bukan 2. Kalau kamu menyusun 2 huruf dari ini, ya. Tapi kan di sini berapa banyak cara menyusun huruf-huruf RAJIN. Berarti RAJIN oleh dibolak-balik kan? Lah tempatnya ada berapa? Ya 5, hurufnya ada 5 kok. Wes ngerti? Jadi kasusnya itu dulu. Tempatnya ada 5. Yang A, tempatnya ada 5. Fik ya, tempatnya ada 5. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan. Angkat tangan di situ maksudnya, raise hand itu. Kalau saya nggak bisa ngeceki videomu satu-satu, ini kan coba sambil jalan, sambil saya ceki. Passing tampil sopo gitu, saya lihat. Dan yang ditanyakan, tempatnya kok 5? Bisa dipahami ya? Terus aja kalau belum paham boleh tanya. Silakan raise hand, terus nanti saya unmute dari sini. Jangan terus ngomong, "Lah Pak David ini ngeyel asine mau bener loro loh, cuma ngeyel peh guru tak teke wae. Asine bener aku ngono ya." Sampai di rumah kan nanti di rumah masing-masing kan ya jadi masalah. Wis ya. Jadi clear 5 tempatnya. Tempatnya 5. Ya silakan kamu buat kotak-kotak cacahe 5 kayak tadi. Ora usah HP-HP. Jadi buatnya kotak feeling slot itu kan cuma membantu kita mengisi tempatnya ada berapa, ada berapa, ada berapa. Ora dinilai. Cuma membantu kita proses berpikir kita. Jadi ora usah mbok apa namanya mbok gambar yang penggaris rapi-rapi. Gua membuang-buang waktu itu cuma membantu kita untuk gue mikir. Jadi gambar sih penting kan kotak 5. Kenapa kok kotaknya tidak buat kotak satu-satu kesuwen, ya kotak dawa terus diirisi. Lah itu lebih enak, lebih cepat. Berikutnya, berapa cara wis toh, berarti yang A ya, kita kerjakan yang A ya. Huruf pertama dimulai huruf vokal. Berarti kotak pertama bisa diisi berapa kemungkinan? Chat. Kotak pertama bisa diisi berapa kemungkinan? Revina, Billy, 2, Vergiawan, 2. Oke, 2. Oke, semuanya jawab 2. 2 itu apa sama apa? A dan I. Oke. Jadi di kotak pertama itu bisa diisi 2 kemungkinan. 2 kemungkinan itu apa? A karo I. Wis clear ya? Tempat pertama 2 kemungkinan. Kotak yang pertama semua diisi angka 2. Tempat kedua bisa diisi berapa kemungkinan? Tempat kedua. Ada yang ngomong 4, ada yang ngomong 3. Terus apa mana? Tempat kedua, kotak kedua bisa diisi berapa kemungkinan? 4. Anissa Rahayu, Rinda 4. Kotak kedua diisi 4 kemungkinan. 4 kemungkinan itu apa? Oke. Nah, share screen-nya tak berhenti dulu. Oke. Tonton ini. Baik-baik. Ini yang mau disusun rajin. Berarti ini bisa diisi 2 kemungkinan tempat pertama. Kenapa? Karena tadi soalnya dia dimulai huruf pertama harus dimulai huruf vokal. Huruf vokal itu ada berapa? Di sini kata rajinnya ada 2, A sama I, maka di sini 2. Nah, tempat yang ini ada yang ngomong 3, ada yang ngomong 4. Ditonton. Semua hurufnya tadi ada berapa? 5. Sudah dipakai di paling depan berapa? 1. Pak itu 2. Yo, 2 itu kemungkinannya. Tapi kan akhirnya yang dipasang di sini cuma 1. Berarti ini diisi berapa? 4. Oke, 4. Lanjut. Tempat ketiga bisa diisi berapa kemungkinan? Silakan di chat. Piro? Ini saya ngomong 3. Oke, 3. Ngerti ya? 3. Karena 4, ya karena semuanya 5 sudah dipakai di sini 1, di sini 1. Berarti sudah dipakai 2. Berarti di sini tinggal 3. Terus kemudian belakangnya 3. Tempat keempat bisa diisi 2. Oke, 2. Yang paling belakang mestinya 1 ya. Berarti ini susunannya begini. 2, 4, 3, 2, 1. Berarti dikalikan 2 kali 4, 8. 8 kali 3 itu 24. 24 kali 2. Ada 48 cara. Oke, sini ada 48 cara.
Ini yang A. Yang A tadi ada 48 cara. Oke, clear. Sekarang yang B. Yang B ada berapa cara? Ada kotaknya ada. Sekarang yang B. Kotaknya 5 meneh ya. Kan mau nyusun rajin meneh tuh ya. Kotaknya podo mesti tempatnya 5. Oke, sekarang kita mulai dari huruf konsonan. Ya, yang tadi kan A soalnya huruf vokal. Oke, yang B konsonan. Berarti tempat pertama bisa diisi berapa kemungkinan? 3. Oke, terus kemudian habis 3, tempat kedua 4. Terus berikutnya 3, 2, 1. Ngerti ya? Ada 3, 4, 3, 2, 1. Ini. 3 ini kenapa 3? Karena dia konsonannya ada 3. Ada R, J, sama N. Ada 3. Terus kemudian 3 ini sudah dipakai 1. Berarti tempat kedua diisi oleh 4. Karena tadi 5 udah dipakai 1, di sini 4. Terus kemudian 5 udah dipakai 2, di sini 3, terus di sini 2, di sini 1. Berarti di pinggir 3 kali 4, 12. Oke. 12 dikalikan 3, 36. 36 kalikan 2, 72. Berarti ada 72 cara. Di sini yang A sama yang B. Nah, sekarang coba hitung yang C. Yang C, itu soal yang saya buat. Kata-katanya tetap rajin, tapi yang A tadi kan huruf pertama harus vokal. Yang B kan huruf pertama harus konsonan kan ya. Oke, clear? Nah, sekarang kalian coba ngitung sing C, sing wis nanti diangkat di kameranya. C itu bebas. Pertama oleh vokal, pertama oleh konsonan. Mudeng ya? Sak-sae. Tapi disusun kata-kata rajin. Yang sudah ditunjukkan di kameranya dan aku bisa ngecek. Yang mudah cek di saya tunjukkan di kameranya hitungannya. Oh, piro itu? Muhammad Abdul Rahim Barjo itu perkaliannya piro? Ya oke. Oke, Sandra oke. Dina nonton di kurang naik, nggak bisa kelihatan. Oke, Dina. Yo, Brili wes. Yo, si Abdul Rahim udah. Oke, yo. Revina, yo. Wes, dah semua turun. Oke, dari dah gambarnya udah bener. Ketemunya berapa? 120 toh di hitunganmu. Oke, 120 dengan perkalian 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Wes ada 120. Nah, dicek, ditonton ini. Ini loh. Tadi buktikan hitungan kita benar gini. Ini tadi kalau dimulai huruf vokal, jumlahnya ada berapa? 48. Oke. Kalau dimulai huruf konsonan, jumlahnya 72. Berarti kalau depannya bebas itu kan berarti depannya boleh vokal, boleh konsonan tuh ya? Ya coba lagi dijumlah. 48 tambah 72. Oke. 120 kan? 120-an ya? 120. Podo kan sama hitunganmu tadi. Berarti kan hitungan kita benar. Mudeng maksudnya. Baik pakai filling slot maupun dihitung pakai yang tadi satu-satu jumlahnya serama 120. Gitu loh ya. Jadi ngisi kotak-kotak itu kayaknya sederhana tapi agak susah. Ya nanti kita main cepet aja, maksudnya biar waktumu juga pelajaran lain bisa. Oke, selanjutnya. Ini benar ada 48, ada 72. Iya. Enak. Soalnya jawabannya ngerti ya. Tapi ya serah apa sih. Misalkan ini, ada 9 orang duduk. 9 orang duduk pada 5 kursi sejajar. Ada berapa cara susunan mereka? Wong songo meh lungguh ning 5 kursi sejajar. Nah, berarti tempatnya ada berapa? 5. Ngerti di sini tempatnya ada 5. Kok iso 5? Karena sing meh dilungguhi kursine 5. Lah Pak, wong sing papat ya ngadeg ora lungguh. Ngerti ya maksudnya? Wonge li songo, tapi yang kursinya cuma 5. Nah, berapa banyak susunan mereka? Ya berarti sudah ada 5, berarti dari 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Deng ya? Nah, sekarang contoh yang kelima. Ada lagi, dari 5 angka, waduh, angel meniki. Oh, nggak bisa dia separuh-separuh. Nggak apa-apa lah.
Dari 5 angka 0, 3, 4, 5, 7 akan dibentuk sebuah bilangan terdiri dari 4 angka. Berapa bilangan yang dapat dibentuk jika A sehingga angka-angkanya boleh berulang, yang B angka-angkanya tidak boleh berulang. Boleh berulang ini maksudnya, kan ini kalau sudah 3 dipakai lagi, ada 3 lagi, jadi 3, 3, 4, 4 gitu boleh. Mudeng maksudnya. Atau 3, 4, 3, 0 gitu oleh 3 ini oleh 3 double. Nah, tidak boleh berulang ini 3 sudah dipakai, berarti di belakangnya tidak boleh dipakai lagi. Mudeng ya karepe. Oke. Nah, sekarang yang A. Sekarang A dulu. Tempatnya ada berapa? Chat lagi tempatnya naik biro. Tempatnya untuk yang A, walaupun sing B podo sih. Ngene naik biro. Halo. Tempatnya ada berapa? Oh, rupanya saya ngechat. Ada berapa tempatnya? Oke. Bisa dijawab. Ada tempatnya ada 4. Oke. Terus ya, tempatnya ada 4. Terus tempat pertama bisa diisi berapa kemungkinan? Angkanya 0, 3, 4, 5, 7. Ini. Angka-angkanya 0, 3, 4, 5, 7. Berarti dia yang A itu boleh berulang. Ini yang A. Berarti tempat pertama bisa diisi berapa kemungkinan? Tempat pertama 4, 4, 4. Ngopo kok 4? Ya karena wis maca ngisor sih mau. Kan KB nek 5 wi. Ya. Nah, KB kan angkanya nek 5 kan ya. Kenapa kok yang tempat pertama cuma bisa ditempati 4 kok ora 5? Ya, oke, Afifi. Yang lain? Kenapa kok cuma 4? Kok tidak 5? Karena angka pertama itu nggak boleh 0. Ngerti ya? Jadi tempat pertama itu cuma bisa diisi oleh 4 kemungkinan. Kenapa kok bisa diisi 4 kemungkinan? Karena 0 tidak boleh di depan. Kalau 0 di depan misalkan 0, 3, 4, 5 itu tidak jadi 4 angka, tapi jadi 3, 4, 5. Mudeng ya, jadi 3 angka. Jadi 0 ora oleh ning ngarep. Jadi walaupun ngisi ini tapi pakai mikir. Wis ya ini 4. Terus tempat kedua bisa diisi berapa? Boleh berulang loh ya yang A ini. Oke, 5. 5. Tempat ketiga. Oke, 5 juga. Tempat keempat ya 5. Wis ngerti ini 4. Kenapa ini 4? Karena dia tidak 0, nggak boleh di depan. Kenapa ini 5? Ya berarti kan bebas. Oleh diulang berarti angka sing wis dienggo ning kene oleh dienggo meneh di sini kan ya. Berarti ada 5. Ini juga. Tidak seperti tadi. Kenapa tadi? Karena tadi kan tidak boleh berulang. Ini kan boleh berulang. Berarti angka sing wis dienggo ning kene oleh dienggo ning kene oleh dienggo ning kene oleh dienggo ning kene. Makanya ada 4 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, itu dikalikan ini ada 5 itu 25 di pinggir 20 ada berapa? Dihitung di situ. Jadi ada 25 kalikan 20. Paham ya? Sampai ini. Oke. Sekarang yang B, yang tidak boleh berulang. Ngerti? Nah, saya mau cek lagi sing wis diangkat neh kertasnya. Yang B, angka-angkanya ini. Kali 0, 3, 4, 5, 7. Oke. Sing wis kertasnya diangkat. Sing B podo soalnya persis, cuma dia tidak boleh berulang. Mana yang tidak boleh berulang? Oke, 4, 4, 3, 2. Oke. Abdurrahim salah. Si Billy wis bener. Nah ini biasanya cowok itu lebih pinter nih kayak ini. Nek bangsane logika biasane. Rizal bener. Prada bener. Revina ora ketok Revina. Sing ndi kowe iki? Ora cetha lho Revina. Sing tulisanmu sing ndi sing mbok ngomong kowe? Yang bawah itu toh? Ya, oh Revina bener. Cesar oke. Oke ya. Jadi semuanya udah. Yang belum biar ngikuti. Jadi yang pertama 4, yang kedua 4 loh, ora 5 loh. Mudeng maksudnya. Kenapa kok tempat kedua 4 tidak 5? Itu tadi ada yang keliru nulis 5.
Kenapa kok tempat kedua itu 4? Karena di pertama sudah digo papat, bro. Di tempat pertama sudah dipakai 1. Berarti kan tinggal 4, terus kemudian 3, terus kemudian 2. Oke, itu siap. Selanjutnya. Ini udah 6. Yang kira 6. Wis ya. Nah, nomor 6 ini 3 angka. Siki angkanya boleh berulang, tapi ditonton ini genep loh ya. Genap. Wis 6 coba. Wis, angka-angkanya tulisan sih ya. Angka-angkanya tulis dulu. Oke. Wis, angka-angkanya sebut tulis. Coba di tulis ya, tak stop dulu. Oke. Coba. Itu kan jadi ini. Tak gawe jadi 6 kelompok aja. Coba diskusi di kelompok situ sambil saya nyoba fiturnya di mana ini di Zoom. Wes. Udah, silakan kamu klik join di situ. Diskusikan dengan temanmu yang ada di situ. Oke, di situ ada pilihannya atau ya, silakan join terus diskusi dengan teman yang di situ. Prada, Prayuda belum join, Ajib belum join, diklik di situ join. Terus Adisti, Cantik belum join, Anindita belum, Cesar belum. Ndang sing belum join, gitu join. Oh, si Anu belum ya, tak mau sampai sini. Udah. Novana udah masuk Novana. Ajib yang belum. Novana diklik join. Cesar diklik join. Ovana diklik join, Ovana. Di situ kan ada kliknya join, ada pilihannya. Inesita, join silahkan klik join. Di situ ada tulisannya join. Jip, klik join Jip sama Cesar. Dan saya bagi kelompoknya itu. Silakan berdiskusi.
Oke, saya kembalikan ke ruang besar sambil nunggu yang lain kembali. Nanti dalam 1 menit kan semua udah kembali. Ini room 2 kok pada belum balik. Saya tunggu ya, 10 detik lagi semuanya biar sambil nunggu semuanya balik ke ruang besar lagi. Oke. Sudah balik semua. Balik. Dah. Jadi itu kalian sudah berdiskusi di kelompok kalian. Nanti kita tetap sampai jam 9 kurang sedikit aja ya. Kan kasihan kalau kalian harus nanti pelajaran yang lain-lainnya gabung. Oke, lihat hasilnya. Nonton sih. Satu-satu ya semuanya boleh. Aku tak nonton hasilnya. Ketemunya berapa sama berapa. Afifi untuk maju rakyat. Oke. Terus ya. Terus Sandra oke. Abdul Rahim ya. Revina. Yo. Yang lain. Adisti mau jawab piro. Davi jawab piro. Hanifah jawab piro Hanifah. Anissa Wali isu maca aku piye terus malik-malik ngene aku dadakan. Wali Anissa. Nah. Terus jawab piro Rosa. Oke Anissa, oke. Dina jawab piro Dina. Din jawab piro. Rosa jawab piro Ros. Hanifah. Oke, ya Nisa udah. Hanifah. Rosa Ros. Yo. Ya ini. Oke. Jadi jawabannya ini. Karena yang genap, berarti tempatnya ada 3. Wes, yang belakang dulu yang diisi, karena dia harus genap. Berarti yang pertama angka belakang ini diisi berapa? Diisi 4. Kenapa kok 4 yang paling belakang? Karena itu ada genap. Bilangan genap itu ditonton saka satuane tok. Satuane seketok ya wis. Jadi genep ora itu ditonton kok satuan. Kalau satuane wis genep ya itu mesti depannya apapun tetap genep. Misalkan 1, 3, 2. 1 sama 3 kan ganjil, tapi 2-nya kan genep. Nah, selama terakhir itu genep kan mesti genep ketemu nih. 1, 3, 2 kan genap. Udah ya. 1, 3, 2 genap. Nah, jadi yang terakhir itu angkanya harus genap. Genap itu berapa? 2, 4, 6, 8 itu genap. Makanya 2, 4, 6, 8 yang terakhir 4. Terus angka pertama 7, kenapa 7? Semuanya ada 7, ditulis 7. Terus kemudian angka kedua 7, kenapa? Semuanya ada 7. Berarti 7 pinggir 4 ketemu 196. Nah sekarang yang B tidak boleh berulang. Yang paling belakang dulu karena syaratnya genap, yang paling belakang ya diisi 4. Wes, yang depannya diisi berapa? Paling depannya atau paling depan lah, ini diwalik-walik oleh 2 ini. Paling depan diisi berapa? 6. Kenapa kok 6? Karena 1 sudah dipakai di belakang. 1 angka sudah dipakai di belakang, berarti depan sendiri 6. Terus tempat kedua berapa? Ya 5, karena semuanya ada 7, sudah dipakai di depan 1, di belakang 1, berarti di tengah ada 5, berarti ketemunya ini. Jadi kira-kira begitu. Jadi kira-kira konsep yang saya berikan itu sebenarnya ada banyak sih nanti kalau sampai bawah. Cuma kan kalian harus pelajaran yang lain juga. Jadi diperhatikan baik-baik. Jadi sudah diperhatikan baik-baik. Kalau nanti ketemunya itu ya, ini sambil saya cek satu-satu si Sandra. Jadi ketemunya seperti itu. Jadi kalian nanti bisa ngecek, kalian bisa modelnya seperti itu. Jadi konsepnya cuma ada 2 yang perlu diperhatikan baik-baik. Yang pertama dulu, tentukan dulu. Tentukan dulu apa? Tentukan dulu tempatnya ada berapa. Terus kemudian setelah tentukan dulu tempatnya ada berapa, kemudian tentukan satu-satu
satu-satu tempatnya diisi satu-satu. Nah, tempatnya ini bisa diisi berapa, terus bisa diisi berapa, bisa diisi berapa kemungkinan, bisa diisi berapa kemungkinan, bisa diisi berapa kemungkinan, terus kemudian ya sudah. Kalau sudah diisi satu-satu, diisi satu-satu, diisi satu-satu bisa berapa kemungkinan ya diisi terakhir, kemudian setelah itu baru dikalikan. Kurang lebih seperti itu, sampai sekian dulu, karena nanti waktu kita juga terbatas. Nanti hasilnya ini juga akan saya share di Google Classroom jika kalian ingin masih nonton-nonton lagi. Kira-kira seperti itu untuk Felix Slot, untuk permutasi kombinasi, monggo, di situ tinggal dimasukkan rumusnya, konsepnya sama. Kalau permutasi itu urutannya dia diperhatikan, jadi 1, 2, 3 akan berbeda dengan 2, 1, 3 kalau permutasi. Kalau kombinasi itu 1, 2, 3 sama 2, 1, 3 dianggap podo. Mudeng maksudnya. Kan anggotanya sini podo siji karo loro karo telu lah, itu dianggap sama kalau dalam kombinasi. Kalau permutasi itu enggak. Jadi 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2 itu beda. Dengan kombinasi itu podo, pokoknya anggotanya 1, 2, 3. Kira-kira seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Jadi nanti kita bisa akhiri. Ya. Oke. Oke, jadi nanti kita bisa akhiri. Sekian, terima kasih. Terus silakan melanjutkan ke pelajaran yang lain. Saya sengaja tidak memberi tugas atau memberi apa di pertemuan terakhir, karena saya kasihan, karena mungkin saya yakin pelajaran yang lain itu tugasnya banyak dan harus dikumpulkan dalam minggu ini, sehingga ngumpul ke tugas tagihannya banyak. Lah kalau saya nambahi tugas nanti malah kalian stres kabeh kan malah repot. Jadi saya nggak usah, itu saja. Terus nanti kalau ada yang ditanyakan bisa disampaikan di Google Classroom atau Japri. Itu ya. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat pagi.